warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Betadari dan berbicara tentang topik penggunaan ponsel di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Nadi Pali dari pembicara 2 di Kontra. Selamat pagi, perkenalkan saya Amel, saya dari tim Kontra Bicara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Prof akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya dari pembicara 1 memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Sutian. Perkenalkan nama saya Nadi Pali, pembicara 2 dari tim Kontra. Perkenalkan nama saya Putri Nurika dari pembicara 3. Baik, sekian terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Sutian dari pembicara 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aturan intake masing-masing pembicara tersebut. Dalam pembicara pertama mendapatkan waktu 2 menit. Pembicara kedua mendapatkan waktu 4 menit atau 5 menit. Pembicara ketiga mendapatkan waktu 2 menit. Perlu diperhatikan bahwa waktu akan mulai berjalan ketika pembicara mulai berbicara. Setiap pembicara diharapkan menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak lawan bicara. Pembicara ketiga hanya diperkenankan menyampaikan penilaian tertutup tanpa menambah argumen baru. Tentang pembicara satu dari Jepang, silakan. Pembicara satu silakan berdiri. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadan. Kami dari tim Pro menyatakan itu bahwa penggunaan ponsel di sekolah perlu dilarang. Pertama, ponsel mengganggu konsentrasi belajar, notifikasi media sosial, dan kesan pribadi membuat siswa sulit fokus saat guru menjelaskan ibadah. Pemahaman menjadi tidak maksimal. Tidak lupa ponsel membuka peluang dalam penggunaan seperti mengontek saat dian, pengalihan saat keadaan, tidak akses konten yang tidak sesuai usia, tidak larangan hotel membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih disiplin, tertib dan kondusif. Sekolah adalah tempat mengusik ilmu, bukan tempat bermain media sosial. Berdasarkan alasan tersebut, kami menegaskan bahwa pelarangan ponsel di sekolah merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara satu dari Jepang. Selanjutnya giliran pembicara satu dari Kontra. Silakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara 1 dari tim Kontra. Kami dari pihak Kontra menolak mosi yang menyatakan bahwa penggunaan ponsel di sekolah lebih banyak membawa dampak negatif daripada positif. Poin utama kami adalah bahwa ponsel dapat menjadi sarana penting pembelajaran, khususnya di jenjang SMK. Ponsel memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran, mencari referensi sesuai jurusan, serta menonton video tutorial praktik yang berkaitan dengan kompetensi keahlian. Sebagai data dasar, saat ini banyak sekolah SMK yang telah menerapkan pembelajaran berbasis digital, seperti pengumpulan tugas secara daring, penggunaan aplikasi pembelajaran, dan pencarian sumber belajar melalui internet. Hal ini menunjukkan bahwa ponsel memiliki peran positif dalam menunjang proses pendidikan apabila digunakan secara tepat. Dengan demikian, kami menegaskan bahwa penggunaan ponsel di sekolah tidak selalu berdampak negatif. Ya, dari pembicara 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Kontra dan pembicara satu. Baik, selanjutnya dari tim Pro pembicara 2. Silakan diri. Baiklah, saya dari tim Pro akan memperkuat argumen. Pertama, banyak penelitian menunjukkan bahwa distraksi digital menurunkan fokus dan prediksi dan prestasi akademik. Negara seperti Prancis bahkan telah menerapkan larangan penggunaan ponsel di sekolah dasar dan menengah untuk menjaga konsentrasi siswa. Kedua, penggunaan ponsel dapat meningkatkan risiko perundungan cyberbullying. Tanpa pengawasan, siswa dapat merekam teman, menyebarkan video tanpa izin, atau melakukan body shaming melalui media sosial. Ketiga, interaksi sosial langsung menjadi berkurang. Jika ponsel terus digunakan, siswa cenderung sibuk dengan layar masing-masing pribadi berkomunikasi secara langsung. Padahal, sekolah juga berfungsi membentuk keterampilan sosial kerjasama, dan dengan demikian, pelarangan ponsel bukan berarti anti teknologi, tetapi bentuk perlindungan terhadap proses belajar yang optimal. Sekian dari saya. Terima kasih kepada tim Pro pembicara 2. Selanjutnya giliran tim Kontra dan pembicara 2. Di Kontra pembicara 2 akan menjelaskan poin-poin yang telah dijelaskan dan lebih menjelaskan maksud dari pembicara 1 di Kontra. Dan saya juga ingin koreksi pembicara 2 di Pro. Pembicara 1 di Pro menyatakan bahwa pelarangan HP itu adalah langkah tepat. Menurut saya tidak, itu adalah gerakan yang menolak evolusi atau inovasi teknologi. Tapi pembicara 2 mengatakan itu tidak menolak teknologi, cuma itu adalah yang lebih optimal. Cuma kalau menurut saya, kalau kita melarang itu sama saja kita kembali dengan cara-cara yang ada di masa lalu, cara-cara orang-orang sebelum mengenal adanya teknologi. Oke, langsung saja saya akan jelaskan poin-poinnya. Terutama itu ponsel menjadi sarana pendukung pembelajaran khususnya di jenjang SMK. Nah, di sini kita dapat menggunakan inovasi seperti AI dalam membantu kita belajar. Yang kedua, ponsel memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran. Nah, sistem sekolah sekarang kebanyakan kurikulumnya itu memberikan judulnya doang, jadi dia tidak menjelaskan secara detail seakan-akan. Jadi inilah menggunakan HP dalam menjelaskan lebih banyak, dan kita bisa mendapatkan info yang tidak kita dapat info di sekolah. Yang ketiga, mencari referensi sesuai jurusan. Nah, ini cukup penting karena kita itu biasanya orang-orang yang dulu yang tidak hidup tanpa teknologi, tanpa ada media sosial dan ponsel, itu biasanya pembelajarannya sesuai komunitas yang ada di satu negara saja.
Cuma dengan adanya konser ini kita juga bisa mengakses dan kita juga bisa meniru apa yang dilakukan negara-negara maju. Terus yang terakhir serta menonton video tutorial praktik yang berkaitan dengan kompetensi keahlian. Nah ini sangat penting karena kebanyakan dari sekolah-sekolah ini biasanya tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk memberikan cara agar siswanya ini dapat melakukan hal dengan baik dan benar. Nah ini gunanya ponsel, dia dapat memberikan tutorial secara lengkap tanpa dipotong-potong, tanpa ada sebagainya. Terima kasih, saya dari Bicara Batu Kotra, saya akan pamit dulu. Terima kasih kepada Bicara Batu Kotra. Selanjutnya dari Info Bicara Kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Bicara. Saya Sinto dari Pembicara Bina. Sebagai penutup, kami tegaskan kembali bahwa larangan ponsel di sekolah bertujuan untuk meningkatkan fokus dan prestasi belajar, mencegah penyalahgunaan teknologi, membangun interaksi sosial masyarakat. Sekolah dapat menyediakan teknologi pembelajaran melalui komputer atau atau perangkat yang diawasi oleh guru, sehingga penggunaan teknologi tidak terarah. Oleh karena itu, demi terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif, ramah dan kondusif, kami dari Sinto tetap mendukung larangan penggunaan ponsel di sekolah. Terima kasih kepada tim Info yang bertiga. Pada kita Bicara Kerja dari Kotra. Selamat siang, saya dari tim Kontrak dari pihak Pembicara Bina. Tolong macam-macam sekolah disampaikan, kami mulai bahwa ponsel bukanlah semua utama persoalan di sekolah, melainkan